Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan khaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahlihim dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم Wallahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Jika kamu tidak menemui seseorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu, kembali sajalah, maka hendaklah kamu kembali. Itu bersih bagimu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediakan untuk diidami, yang di dalamnya ada keperluanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Kemudian tafsiran ayat 27 yaitu Allah mendidik para hambanya yang mukmin dengan berbagai azab yang bermanfaat dalam memelihara kelestarian, kecintaan dan pergaulan yang baik dari di antara mereka. Di antara azab itulah ialah hendaklah mereka tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin dan mengucapkan salam, agar tidak melihat aurat orang lain, tidak melihat apa yang tidak dihalalkan bagi mereka melihatnya, dan tidak mengetahui keadaan yang biasanya ditutupi oleh manusia agar tidak diketahui orang lain. Di samping itu, adab seperti ini menyangkut penggunaan milik orang lain. Oleh sebab itu, hendaknya pada penggunaan milik itu dengan seizinnya. Hendaklah seseorang meminta izin tidak lebih dari 3 kali. Jika diberi izin maka dia boleh masuk. Dan jika tidak maka hendaknya dia pergi. Telah ditetapkan di dalam As-Sahih bahwa ketika Abu Musa al-Asy'ari meminta izin kepada Umar sebanyak 3 kali tetapi tidak mendapat izin, maka dia kembali. Kemudian Umar berkata, sepertinya aku mendengar suara Abdullah bin Qais meminta izin, beri dia izin segera orang-orang yang mencarinya, tetapi dia menemuinya karena telah pergi. Ketika kemudian Abu Musa datang, Umar bertanya, apa yang telah membuat Anda pulang? Abu Musa menjawab, saya telah meminta izin sebanyak 3 kali tetapi saya tidak mendapat izin, sedang saya telah mendengar Nabi SAW. Apabila salah seorang di antara kalian telah meminta izin sebanyak 3 kali tetapi belum mendapat izin, maka hendaklah dia pulang. Meminta izin, mengucapkan salam, dan menunggu hingga kalian diberi izin itu lebih baik daripada masuk secara tiba-tiba atau daripada masuk seperti kebiasaan jahiliyah. Pada masa jahiliyah, apabila seseorang hendak memasuki rumah orang lain, bisa mengucapkan selamat pagi ataupun selamat sore, kemudian langsung masuk. Boleh jadi ketika itu dia mendapati penghuni rumah sedang berada dalam satu selimut bersama istrinya. Kemudian tafsiran ayat 28 ini, jika kalian tidak menjumpai seseorang di rumah itu yang berhak memberi izin, seperti hanya ada budak atau anak kecil, maka janganlah kalian memasukinya sebelum kalian diberi izin oleh orang yang berhak memberi izin, yaitu pemilik rumah.
Ada pengecualian dalam hal ini, yaitu apabila terpaksa harus masuk segera seperti untuk memadamkan kebakaran, mencegah terjadinya kejahatan, atau lain sebagainya. Nah, jika pemilik rumah yang kalian meminta izin itu menyuruh pulang, maka hendaklah kalian pulang. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian dalam agama dan dunia kalian, karena boleh jadi pemilik rumah merasa takut dan tersakiti dengan berdiamnya orang lain di muka pintunya setelah permintaan izinnya ditolak, dan boleh jadi akan menimbulkan kehinaan. Mungkin pemilik rumah akan dituduh buruk dengan berdiamnya para lelaki asing selain suami di depan pintunya. Kemudian tafsiran ayat 29 ini. Ayat ini sebenarnya menunjukkan tidak berdosa untuk memasuki rumah yang tidak disediakan untuk dihuni oleh suatu kaum tertentu, akan tetapi disediakan untuk dinikmati oleh siapapun yang membutuhkannya, seperti hotel, kedai, kamar mandi umum, dan lain-lainnya, yang kalian mempunyai hak untuk menikmatinya, seperti untuk bermalam, menyimpan barang-barang, berjual beli, mandi, dan sebagainya. Sebab alasan yang karena itu seseorang dilarang memasuki rumah terdapat padanya, yaitu melihat aurat dan mengetahui rahasia orang. Kemudian diriwayatkan dari Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada Anda ayat tentang meminta izin, tetapi kami berlainan dalam berdagang, lalu kami singgah ke kedai-kedai ini, apakah kami tidak masuk kecuali dengan izin? Kemudian turunlah ayat, Allahu ya'lamu ma tubaduna wa ma taktumun. Allah Maha mengetahui apa yang kalian tampakkan dengan lidah kalian berupa minta izin ketika kalian memintanya kepada penghuni rumah yang dihuni, dan apa yang kalian sembunyikan berupa keinginan untuk melihat aurat orang atau maksud lain yang merusak. Tidak mau diragukan lagi, di sini terdapat ancaman yang sangat keras. Sesungguhnya Allah tidak menghalangi sesuatu yang bermanfaat bagi kamu selama tidak mengakibatkan mudarat bagi selain kamu, dan Allah senantiasa mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Maka dengan berjalan dari ucapan salam kepada yang punya rumah, beliau terlebih dahulu telah memberi kesempatan kepada yang mempunyai rumah tersebut buat menutup keadaan yang ada di dalamnya. Kesimpulan dari ayat 27 ini yaitu menegaskan bahwa sebelum memasuki rumah orang lain, seseorang harus meminta izin dan mengucapkan salam. Kemudian kesimpulan dari ayat 28 ini memberikan arahan jika seseorang tidak diizinkan masuk, maka ia harus segera pergi tanpa merasa tersinggung atau memaksakan diri. Kemudian kesimpulan dari ayat 29 ini yaitu memberikan pengecualian terhadap aturan tersebut, yaitu ketika seorang memasuki tempat-tempat yang bukan milik pribadi dan diperuntukkan bagi umum seperti pasar, tempat usaha, atau bangunan yang memang terbuka untuk semua orang. Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan dari pengertian Quran surah Pengertian Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Maka dari itu saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.